Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Sul. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Tapi sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa pada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah siap mengikuti pelajaran? Baiklah, marilah kita memulai pelajaran hari ini. Anak-anak, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemarin kita telah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan penyebut, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang bagaimana apabila penyebutnya berbeda? Kalau misalnya penjumlahan dengan penyebut yang sama, misalnya 1/2 ditambah 1/2, maka cukup pembilangnya yang kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian penyebutnya tetap kita tulis sama, yaitu 2. Nah, cara penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda ini berbeda caranya. Contohnya, ini ada soal 1/4 ditambah 3/5. Di sini ada dua penyebut yang berbeda, yaitu 4 dan 5. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengerjakannya, yaitu dengan mencari KPK dari dua penyebut yang berbeda tadi. Kan penyebutnya tadi adalah 4 dan 5. Maka kita cari KPK dari 4 dan 5. KPK-nya itu apa? Apa toh KPK itu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan daripada 4, yaitu 4 itu sendiri, kemudian ditambah 4 ada 8, ditambah 4 ada 12, ditambah 4 ada 16, dan ditambah 4 ada 20, demikian seterusnya. Itu namanya kelipatan. Mengapa ditambah 4? Karena bilangannya 4. Kalau 5, tadi penyebut yang satu adalah 5, maka kelipatannya bagaimana? Ya 5 ini ditambah 5 ada 10, ditambah 5 lagi ada 15, dan ditambah 5 lagi ada 20, demikian seterusnya. Nah, kita bisa melihat kelipatan 4 dan 5 yang paling kecil yang sama adalah 20. Maka bisa diperoleh KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, kita kembali ke soal. Tadi kan 1/4 ditambah 3/5. Maka 1 ini, yang satu pembilang 1 ini, kita kalikan dari penyebut yang sama tadi dibagi penyebut yang berbeda tadi. Jadi 1 kali 20 dibagi 4 per 20. 4 adalah dari angka ini, dari angka penyebut dari soal tadi. Kemudian 3, karena 3/5 dikalikan 20 per 5 per 20. Hasilnya 1 kali 5 ini diperoleh dari 20 dibagi 4. 1 kali 5 per 20 ditambah 3 kali 4 itu 20 dibagi 4. 3 kali 4 sama dengan berapa? Per 20. Maka hasilnya 1 kali 5 sama dengan 5 per 20. Ditambah 3 kali 4 sama dengan 12 per 20. Nah, ini penyebutnya sudah sama, tinggal menambahkan pembilangnya. 5 tambah 12 sama dengan 17 per 20 karena penyebutnya sudah sama. Apakah hanya ini cara menjumlahkan
pecahan dengan penyebut yang berbeda, ada cara lain. Bagaimana cara lainnya? Yuk kita lihat. Misalnya ada soal 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1/2 ini kita pindahkan ke sini. 1/2 kita pindah ke sini kali 3/3. Loh kok 3/3? Karena di sini lawannya yang ditambahkan adalah 3 penyebutnya. Maka 3/3 ditambah, soalnya 1/3 dipindah ke sini kali, karena ini penambahnya adalah 2 maka kali 2/2. Maka hasilnya 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya, ini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2 sama dengan 5/6 karena penyebutnya sudah sama. Coba soal lain, misalnya 3/4 ditambah 4/5 sama dengan 3/4 pindah ke sini kali berapa? Karena ini penjumlahnya 5, maka 5/5 ditambah 4/5-nya pindah ke sini, 4/5 kali 4/4. Ini karena di sini ada 4. Sama dengan berapa? 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 20. Ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Coba dilihat kursornya ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Harus diperhatikan kursor ini. Maka hasilnya 15 ditambah 16 sama dengan 31/20. Sama dengan 31 dibagi 20 itu ada 1, sisa 11 ditaruh di sini per 20. Nah, kalian juga bisa membuka buku matematika kalian, juga buku Maestro Matematika agar penjelasan ini lebih kalian pahami lagi. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Apabila pengurangan sama saja, langkahnya cuma tanda tambah ini diganti tanda kurang. Seperti itu nggih. Demikian penjelasan dari Bu Sul. Apabila banyak kekurangan mohon maaf, dan apabila nanti kurang jelas bisa bertanya ke Bu Sulima langsung melalui WA. Sampaikan salam guru kepada Bapak Ibu kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.